dan seluruh kekayaan alam adalah harta yang diberikan Tuhan kepada bangsa ini. Bangsa yang berpijak pada keleluhuran sejarahnya, bangsa yang terus tumbuh dan selalu mampu beradaptasi pada kemajuan peradaban. Dihuni oleh jiwa-jiwa yang merdeka, yang tak pernah kenal kata menyerah. Ini kami, inilah kami, bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Adi Irfansyah, program studi penyuluhan pertanian berkelanjutan Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta, Magelang, jurusan pertanian, kampus Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa? Ayo coba, pasti kalian tahu atau belum tahu. Nah, pada vlog kali ini kita akan membahas apa sih yang dinamakan dengan pengolahan tanah. Pengolahan tanah itu sendiri apa sih? Pasti kalian semua sudah tahu mendengar apa yang dinamakan pengolahan tanah. Betul bukan? Pasti betul dong. Masa tidak tahu apa yang namanya pengolahan tanah? Kalau bukan orang petani, memang itu kalau tidak tahu wajar. Tapi kalau anak pertanian tidak mengerti apa itu pengolahan tanah, bagaimana sih? Apakah jiwa pertaniannya belum ada? Nah, pengolahan tanah itu sendiri apa? Pengolahan tanah merupakan suatu proses di mana kita mengerjakan suatu lahan dalam aspek untuk proses budidaya sebuah tanaman, di mana pengolahan tanah itu sendiri memiliki tujuan, diantaranya yakni dari pengolahan tanah itu kita dapat mengetahui bagaimana aspek yang seharusnya sebelum melakukan proses budidaya tanaman yang akan dibudidayakan. Nah, dari pengolahan tanah itu sendiri tidak terlepas juga yang namanya ujung-ujungnya juga berhubungan dengan tanah. Betul bukan? Pasti betul. Karena apa? Pengolahan tanah itu sendiri pasti juga berhubungan dengan tanah. Karena apa? Proses pertumbuhan tanaman itu diimbangi dengan yang namanya tempat tumbuh, di mana tempat tumbuh itu sendiri banyak menggunakan media tanah. Nah, dalam pengolahan tanah sendiri kita harus mengetahui sebelum melakukan budidaya, di antaranya yakni pengukuran pH, nutrisi yang ada di dalam tanah, bagaimana mikroba yang ada di dalam tanah, serta aspek apa saja yang harus ada di dalam tanah sebelum melakukan budidaya. Nah, selanjutnya kita akan berbincang-bincang secara langsung tentang bagaimana sih dari pengolahan tanah yang dilakukan oleh petani itu sendiri, bagaimana kita melakukan pengolahan tanah yang benar gitu kan, biar kita semuanya paham, kita semuanya tahu, mengerti bagaimana pengolahan yang baik dan benar sesuai dengan prosedur yang ada. Nah, kita ketemu langsung bersama dengan Mas Nur Muhid. Bagaimana sih Mas Nur Muhid mengenai, apakah Mas Nur Muhid tahu bagaimana apa yang diketahui tentang pengolahan lahan? Untuk saya sendiri tentang pengolahan lahan itu belum terlalu mendalam apa itu tentang pengolahan itu. Masnya bisa coba jelaskan gimana? Sebelum saya jelaskan gitu kan, apa pengetahuan Masnya tentang pengolahan lahan itu sendiri? Kalau menurut saya pengolahan lahan itu ya tentang apa? Campuran tanah, yaitu pengolahan tanah awal untuk ditanami tanaman tersebut. Terus apakah dari Mas Muhammad itu sendiri pernah melakukan pengolahan lahan? Pernah, itu pas ketika kan kalau di daerah saya kan daerah kopi. Nah, kebetulan pas sebelum menanam bibit kopi. Nah, itu. Terus kalau dari sebelum menanam bibit kopi itu sendiri, bagaimana pengolahan yang Mas Muhid lakukan? Kalau saya dengan cara mencangkul. Nah, itu untuk menaikkan yang tanah yang di bawah ke atas itu. Nah, itu biar oksigen yang terkandung dalam tanah itu bisa ada gitu, nggak padat gitu. Berarti mengenai pengolahan lahan tidak sedikit tahu ya Mas Muhid, kan? Dikit-dikit. Gimana pengolahan tanah yang baik ini
biasanya kalau salah dalam pengolahan lahan itu biasanya bibitnya juga nggak nggak normal gitu tumbuhnya. Kadang kalau misalnya yang satunya benar sedangkan yang satunya salah, nah itu pertumbuhannya juga kayaknya beda. Itu Pak, yang normal itu bisa tumbuh dengan normal, sedangkan ini kayak lambat gitu. Ya, berarti sesuai dengan teori gitu kan. Iya. Ya, teorinya memang begitu gitu. Apalagi kalau kita sebelum melakukan pengolahan lahan gitu kan, kita harus memperhatikan yang namanya, yang pertama apa? Yang pertama kita harus memperhatikan yang namanya tanah. Nah, tekstur tanah itu yang bagaimana? Ya, Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian. Nah, tekstur tanah itu harus yang bagaimana sebelum melakukan pengolahan lahan serta sebelum dilakukan budidaya. Yang pertama pasti ada yang namanya tanah gembur. Nah, yang kedua pasti tanahnya memiliki pH yang netral. Kemudian yang ketiga, tanahnya itu memiliki oksigen yang baik serta mikroba-mikroba yang ada di dalam tanah itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh tanah itu sendiri, gitu kan? Nah, untuk selanjutnya dalam aktivitas pengolahan tanah itu sendiri, Mas Muhid tahu nggak bagaimana pendapat tentang Mas Muhid mengapresiasi dari pengolahan tanah yang dilakukan oleh para petani sebelumnya dari zaman dulu hingga ke zaman modern seperti saat ini? Kalau pendapat saya, kalau daerah saya kan daerah kopi. Nah, dari dulu sampai sekarang itu ada perubahan. Nah, kalau dulu itu cuma kalau untuk menutrisi tanah ya, nah itu pakai pupuk kandang doang. Nah, sedangkan kalau yang sekarang udah pakai itu yang dari pemerintah itu pupuk kandang, pupuk itu yang apa? Subsidi itu. Berarti dalam perlakuan pengolahan tanah khususnya untuk tanaman kopi ya Mas Muhid? Iya. Nah, itu untuk berarti udah sesuai dengan prosedur ya? Iya. Iya, berarti udah Mas Muhid udah menerima berbagai penyuluh ya? Iya. Udah menerima materi dari para penyuluh yang memberikan materi agar memudahkan gitu kan? Iya, Memudahkan Mas Muhid berarti untuk mendapatkan informasi secara luas ya. Nah, berhubung pengolahan tanah itu sendiri, kita harus memperhatikan yang namanya tadi juga Mas Mo juga sudah menjelaskan apa saja sih yang dibutuhkan gitu kan. Nah, yang kita butuhkan agar tanah itu dapat maksimal, yang pertama ada yang namanya pH gitu kan. Nah, pH ini diukur dari apa? Penentuan netralnya. Nah, penentuan netral itu ditentukan dari tolak ukur dengan pengukuran yang namanya alat pH meter. Nah, dengan pH netral itu kisaran 6,5 sampai 7 pH meter. Nah, itu adalah pH yang netral. Nah, untuk selanjutnya yaitu berbagai nutrisi yang ada di dalam tanah itu sendiri. Nah, dalam tanah itu sendiri nutrisi serta kebutuhan-kebutuhan lainnya yang dibutuhkan oleh tanah itu sendiri. Nah, tadi Mas Muhid udah menjelaskan serta tanya jawab gitu kan. Saya berinteraksi secara langsung dengan petani bagaimana pengolahan tanah yang dilakukan petani selama ini gitu kan. Nah, terima kasih banget Mas Muhid telah dapat berkontribusi dalam diskusi saya dengan Mas Muhid gitu kan. Diskusi mengenai bagaimana pengolahan tanah itu kan yang telah dilakukan, apakah sesuai dengan prosedur yang ada, sesuai teori yang ada atau tidak gitu kan. Nah, terima kasih banget telah berpartisipasi dalam kegiatan saya hari ini gitu kan. Nah, tadi udah saya berbincang-bincang langsung gitu kan sama petani bagaimana pengolahan tanah yang dilakukan petani pada saat ini. Nah, berhubung kita akan membahas mengenai pengolahan tanah lebih lanjut, bagaimana pengolahan tanah yang sebenarnya, bagaimana pengolahan yang kita akan lakukan sebelum melakukan proses budidaya tanaman. Mari kita lihat video sekilas mengenai pengolahan tanah yang baik. Bagaimana sih caranya, bagaimana sih kita akan melakukan pengolahan tanah itu agar sesuai dengan prosedur. Nah, mari kita lihat video sekilas berikut.
udah dilihatin tentang video bagaimana pengolahan tanah yang baik dan bagaimana proses dari pengolahan tanah itu sendiri. Ya bukan bapak-bapak ibu-ibu sekalian? Pasti betul dong. Dan dari video tersebut pasti udah tahu bagaimana pengolahan yang baik, bagaimana nutrisi yang baik gitu kan. Nah, dari hal tersebut dapat diketahui bapak-bapak ibu-ibu sekalian, dari pengolahan tanah tersebut yang ditujukan dari video tersebut dijelaskan bahwa pengukuran pH itu sangat penting dalam melakukan pengolahan tanah. Karena apa? pH ini sendiri yang menentukan proses berkembang biaknya suatu tanaman yang akan dibudidayakan. Apabila pH tanah itu sendiri tidak netral, pasti tumbuhan yang akan dibudidayakan akan mengalami etiolasi atau yang namanya tidak sesuai dengan tahapan proses pertumbuhannya. Untuk kedua, dalam pengolahan tanah itu harus memperhatikan apa? Yang kedua, memperhatikan yang namanya unsur hara. Unsur hara yang dibutuhkan itu seperti apa Bapak Ibu? Apakah dari pupuk kandang? Apakah dari unsur hara tanah itu sendiri atau bagaimana? Coba Bapak Ibu pikirkan. Nah, menurut teori yang ada, kalau mengenai unsur hara itu ada yang namanya unsur hara makro dan unsur hara mikro. Nah, dari unsur hara tersebut itu diperlukan untuk tanaman untuk apa? Proses pertumbuhan agar berkembang biak secara baik dan sesuai dengan pertumbuhan yang dikehendaki oleh tanaman itu sendiri. Nah, unsur hara itu ada yang namanya makro dan mikro. Yang pertama unsur hara mikro, seperti halnya ZN, besi, dan lain sebagainya. Kemudian unsur hara makro yang paling utama yang diperlukan oleh tanaman yaitu unsur hara yang namanya unsur hara NPK. Nah, kedua unsur hara ini harus diperhatikan karena apa? Untuk memenuhi nutrisi bagi tanaman dalam proses perkembangbiakan tanaman itu sendiri. Kemudian yang tahap selanjutnya kita harus memperhatikan yang namanya teknik dalam pengolahan tanah itu sendiri. Nah, dalam pengolahan tanah itu sendiri kita juga harus memperhatikan teknik. Bagaimana sih teknik bapak-bapak ibu-ibu sekalian dalam mengerjakan pengolahan tanah? Pasti juga sudah tahu ya bagaimana sih teknik yang seharusnya, bagaimana sih teknik yang harus dijalankan sebelum melakukan proses budidaya. Nah, dalam pengolahan tanah itu sendiri kita memperhatikan yang namanya teknik ya tadi bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Bagaimana sih teknik? Teknik dalam pengolahan tanah kita harus memperhatikan yang namanya, yang pertama itu adalah komoditas yang akan kita budidayakan. Nah, dari komoditas itu kita baru bisa mengetahui pengolahan tanah mana yang harus kita lakukan agar sesuai dengan apa yang akan kita budidayakan dan sesuai dengan apa yang akan kita jalankan dalam proses budidaya itu akan berjalan secara maksimal. Nah, tadi sekilas saya memaparkan sebuah materi mengenai pengolahan tanah yang baik yang benar untuk proses budidaya tanaman yang sesuai yang akan dibudidayakan oleh para petani itu sendiri. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya materi yang saya sampaikan. Kalau ada kekurangan materi nanti bisa bapak-bapak ibu-ibu sekalian cari materi dari referensi lain. Dan juga kalau ada saran, kritik dan saran, jangan lupa tag di kolom komentar. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan datangnya dari saya sendiri gitu kan. Apabila ada kelebihan itu datangnya dari Sang Maha Kuasa. Nah, kemudian tetap jaga kesehatan, ingat protokol kesehatan, ingat pesan ibu 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sekian dan terima kasih.